Dunia tidak selalu seperti yang kita lihat. Ada hal-hal yang terasa ganjil, meski berpijak pada fakta. Di balik realitas yang tampak biasa, tersembunyi logika yang mengusik nalar. Selamat datang di Nalar Ganjil. Di sini, kita tidak hanya bertanya apa yang terjadi, tapi juga mengapa itu masuk akal. Bersiaplah, karena kebenaran kadang terdengar ganjil. Nalar Ganjil, realita tak lagi biasa. Lima fakta yang tersembunyi. Bayangkan sebuah kota yang tidak terlihat di permukaan. Bukan karena tertutup kabut, tapi karena terkubur jauh di dalam perut bumi. Di wilayah Kapadokia, Turki, tersembunyi sebuah mahakarya arsitektur kuno, kota bawah tanah Derinkuyu. Kota ini bukan sekadar gua, tapi sistem bawah tanah yang mampu menampung hingga 20.000 jiwa, lengkap dengan dapur, sekolah, ruang ibadah, bahkan kuburan. Tersusun dalam 18 tingkat ke bawah, Derinkuyu menembus kedalaman lebih dari 85 meter, membentuk jaringan rumit yang masih menyisakan misteri hingga hari ini. Siapa yang membangunnya? Untuk apa kota sebesar ini dibangun di bawah tanah? Sebagian arkeolog percaya, Derinkuyu dibuat sebagai tempat perlindungan dari invasi atau bencana. Tapi, ada juga yang percaya, kota ini dibangun untuk berlindung dari sesuatu yang jauh lebih misterius. Lorong-lorongnya sempit, gelap, dan bisa ditutup dari dalam menggunakan pintu batu raksasa. Mekanisme pertahanan yang terlalu canggih untuk sekadar melindungi dari penjajah biasa. Bahkan, saluran ventilasinya dirancang begitu sempurna, seolah para pembuatnya sudah memahami prinsip sirkulasi udara modern. Pertanyaannya adalah, kenapa manusia ribuan tahun lalu bersusah payah membangun kehidupan di bawah tanah? Apakah ada sesuatu di permukaan bumi yang membuat mereka harus sembunyi? Derinkuyu mungkin hanyalah satu dari banyak kota bawah tanah yang belum terungkap. Tapi ia adalah pengingat bahwa kadang, bagian paling kelam dari sejarah justru terkubur paling dalam. Bagaimana mungkin seseorang di abad ke-16 menggambar peta yang menunjukkan benua-benua yang bahkan belum ditemukan? Tahun 1513, seorang laksamana Turki Utsmani bernama Piri Reis menyusun sebuah peta dunia di atas kulit rusa. Sebuah karya kartografi yang tidak hanya akurat, tapi juga memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Yang paling mengejutkan, peta itu menampilkan bagian dari Amerika Selatan, Afrika Barat, dan bahkan Antartika, dengan detail yang tak masuk akal. Padahal Antartika sendiri baru ditemukan lebih dari 300 tahun kemudian. Tapi lebih aneh lagi, wilayah Antartika dalam peta ini tidak tertutup es, seolah digambar berdasarkan kondisi geografis, ribuan tahun sebelum zaman es terakhir. Bagaimana mungkin? Piri Reis sendiri mengaku menyusun peta itu dari sumber-sumber kuno, peta-peta yang bahkan lebih tua dari peradaban Mesir dan Yunani. Beberapa peneliti, termasuk dari Angkatan Laut AS tahun 1960-an, menyatakan bahwa peta ini tampak seperti hasil pengamatan udara dari ketinggian, hal yang mustahil bagi zaman itu. Apakah ini bukti bahwa pernah ada peradaban maju di masa lalu? Atau, apakah Piri Reis menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ia temukan? Seperti banyak misteri kuno lainnya, jawabannya terkubur dalam sejarah. Dan hingga hari ini, peta Piri Reis tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Apa jadinya jika manusia bisa mengendalikan langit, badai, bahkan gempa bumi? Di jantung Alaska, berdiri fasilitas penelitian bernama HARP, singkatan dari High Frequency Active Auroral Research Program.
Secara resmi, proyek ini bertujuan untuk mempelajari ionosfer, lapisan atmosfer yang berada sekitar 80–1000 km di atas bumi. Tapi banyak orang tidak percaya begitu saja. HAREP dilengkapi dengan 180 antena raksasa yang mampu menembakkan gelombang frekuensi tinggi ke langit, memanaskan ionosfer dan, menurut beberapa ilmuwan independen, menciptakan efek tidak terduga. Beberapa teori mengatakan HAREP bisa memanipulasi cuaca, menyebabkan badai topan, banjir, bahkan kekeringan. Dan yang paling ekstrim, menyebabkan gempa bumi. Kasus gempa Haiti, topan Katrina, hingga badai besar di Asia, semua pernah dikaitkan dengan eksperimen HAREP. Amerika Serikat, tentu saja, membantah semua tuduhan itu. Tapi, kenapa begitu banyak informasi tentang HAREP yang sulit diakses publik? Kenapa fasilitasnya pernah dikunci selama bertahun-tahun? Beberapa mantan pejabat militer menyebut HAREP sebagai bagian dari senjata medan perang gelombang baru yang bisa menyerang tanpa peluru, tanpa tentara, hanya dengan mengacaukan atmosfer. Benarkah HAREP hanyalah proyek ilmiah biasa? Atau sebuah mesin cuaca rahasia yang diselimuti kabut konspirasi? Satu hal yang pasti, langit menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kita lihat. Bayangkan ini, kamu duduk di rumah, tengah malam, semua sunyi, tapi tiba-tiba terdengar suara. Suara rendah, dalam, seperti dengungan mesin, tapi tidak berasal dari mana-mana. Fenomena ini dikenal sebagai The Hum, sebuah suara misterius berfrekuensi rendah yang dilaporkan terdengar oleh ribuan orang di seluruh dunia. Dari Taos, New Mexico, Bristol, Inggris, hingga Largs, Skotlandia, fenomena ini terus berulang. Seringkali hanya bisa terdengar oleh sebagian kecil orang saja. Suara itu digambarkan seperti mesin diesel jauh di kejauhan, denging di dalam kepala, atau dengungan bawah tanah yang berdenyut pelan. Yang membuatnya aneh, mikrofon biasa tidak bisa menangkap suara ini. Bahkan banyak alat perekam audio canggih juga gagal. Apakah ini gejala medis seperti tinnitus? Atau ada sesuatu di bawah bumi yang sedang bergerak? Beberapa teori mencoba menjelaskan pancaran gelombang frekuensi rendah dari radar militer atau HAREP, aktivitas tektonik bumi yang memancarkan suara infrasonik. Bahkan, ada yang percaya ini adalah pesan dari peradaban bawah tanah. Tapi hingga hari ini, tidak ada penjelasan pasti. Dan bagi mereka yang mendengarnya, hidup jadi terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berhenti. The Hum bukan hanya sekadar suara. Ia adalah misteri yang berdengung di antara realita dan kegilaan. Sampai hari ini, tidak ada penjelasan resmi. Tidak ada bukti, tidak ada solusi. Lebih besar dari yang ada hanyalah suara. Terus berdengung di tengah malam, di antara kenyataan dan kegilaan. Mereka hanya pergi untuk hiking dan tidak pernah kembali. Tidak ada suara, tidak ada jejak, bahkan anjing pelacak pun berhenti begitu saja. Sunyi, terlalu sunyi. Missing 411 adalah nama yang diberikan untuk ratusan kasus orang hilang misterius di Taman Nasional Amerika Serikat. Istilah ini dipopulerkan oleh David Paulides, seorang mantan polisi yang menyelidiki pola-pola janggal di balik setiap kasusnya. Dan ternyata, hilangnya orang-orang ini tidak biasa. Orang-orang menghilang hanya beberapa meter dari rombongan mereka. Kadang ditemukan berbulan-bulan kemudian, di tempat yang seharusnya sudah disisir berkali-kali. Lebih anehnya lagi, pakaian mereka ditemukan rapi, sepatu hilang, dan tubuh tidak menunjukkan tanda-tanda luka. Anjing pelacak tiba-tiba kehilangan arah. Jejak mereka seolah berhenti di udara. Beberapa korban bahkan ditemukan di puncak tebing curam, padahal mereka tidak membawa peralatan pendakian,
dan lokasi itu mustahil dicapai tanpa bantuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa orang menganggap ini hanya kasus tersesat biasa. Ada yang menyebut serangan hewan liar atau cuaca ekstrim. Tapi semakin dalam kamu menyelidiki, semakin aneh semuanya terdengar. Ada teori tentang medan magnet bumi yang berubah, tentang gelombang suara frekuensi rendah yang mempengaruhi kesadaran manusia. Bahkan ada yang percaya orang-orang ini ditarik masuk ke dimensi lain. Teori lain menyebut adanya makhluk misterius di dalam hutan, sosok yang mengawasi dan mengambil mereka yang sendirian. David Paulides sendiri tidak pernah mengklaim satu teori pun. Dia hanya menyajikan data dan membiarkan kita menyadari sesuatu sedang terjadi di balik alam liar. Karena jika hanya sekadar tersesat, kenapa kasus-kasus ini selalu pola yang sama? Dan jika benar ada sesuatu yang lebih besar, apa kita masih aman saat berada di tengah hutan? Kalau suatu hari kamu berada di Taman Nasional dan tiba-tiba merasa semuanya terlalu sunyi, berhentilah, dengarkan baik-baik, karena kadang yang hilang bukan hanya arah, tapi kamu sendiri. Nalar ganjil, karena dunia tak sesederhana yang kita kira. Nantikan fakta dan misteri lainnya hanya di Nalar Ganjil. Like dan subscribe channel kami kalau kamu suka konten seperti ini. Karena kita bakal kupas lebih dalam di video selanjutnya.